Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Pudul TV. Video kali ini kita akan membahas soal-soal dari salah satu materi yang akan diujikan pada tes potensi akademik untuk seleksi magang di Pertamina Hulu Rokan. Salah satu materinya adalah materi spasial atau materi figural, yaitu materi mengenai gambar. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Baiklah, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu. Silakan di-pause dulu videonya. Nah, untuk soal nomor 1, pilihlah gambar yang memiliki pola yang berbeda dengan pola gambar lainnya. Nah, di sini disediakan 5 gambar. Nah, dari kelima gambar ini silakan teman-teman perhatikan satu persatu kira-kira mana gambar yang paling berbeda atau gambar yang tidak sama dengan gambar keempat gambar yang lain. Kalau kita perhatikan satu persatu, di sini terdapat 4 lingkaran, ada yang warna putih dan ada juga yang warna hitam. Kita jadikan ujung garis lengkung ini sebagai garis acuannya. Kemudian kalau kita perhatikan garis acuan ini dengan lingkaran yang di depannya itu ada lingkaran berwarna putih. Itu yang pada opsi A. Kemudian kita lihat pada opsi B, ujung garis acuannya ini sejajar dengan bulatan hitam. Nah, di sini udah kelihatan beda ya teman-teman. Ada yang putih, ada yang hitam. Nah, untuk memastikan mana yang paling berbeda, kita lanjut ke opsi yang C. Garis acuannya ini sejajar dengan bulatan putih. Kemudian yang D, garis acuannya ini sejajar dengan bulatan putih. Kemudian yang E, garis ini sejajar dengan bulatan putih. Nah, dari sini kira-kira mana yang paling berbeda teman-teman? Jawabannya ada pada opsi B. Karena yang lain itu garis acuannya sejajar dengan bulatan putih, sedangkan yang B itu sejajar dengan yang hitam. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, pilihlah gambar yang memiliki pola yang berbeda dengan pola gambar lain. Sama dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi kita cari mana gambar yang paling berbeda. Kita perhatikan di sini satu persatu. Pada opsi A ada bulatan hitam dan bulatan putih. Pada opsi A yang putih ada 1, 2, 3, 4. Putihnya ada 4. Kemudian untuk yang hitam, bulatan hitam kita hitung. Yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang hitamnya ada 5. Pada opsi B, bulatan putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang hitamnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman-teman. Nah, di sini antara opsi A dengan opsi B udah kelihatan ya teman-teman, ada bedanya pada jumlah lingkarannya. Untuk memastikan mana jawabannya, kita lanjutkan menghitung pada opsi C, D, dan E. Pada opsi C, bulatan putihnya kalau kita lihat itu ada 4. Kemudian yang hitamnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5. Opsi D, bulatan putihnya ada 4. Kemudian bulatan hitamnya 5 ya teman-teman. Kemudian pada opsi E, bulatan putihnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang hitamnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini udah kelihatan yang mana yang paling berbeda ya teman-teman. Itu opsi pada opsi B, dimana yang lain bulatan putihnya ada 4, yang di B ada 5. Untuk bulatan hitam pada opsi lain ada jumlahnya ada 5, sedangkan pada opsi B jumlahnya ada 4. Nah, jadi jawaban pada soal nomor 2 ini adalah B. Untuk soal nomor 3, pilihlah gambar yang memiliki pola yang berbeda dengan pola gambar lainnya. Nah, dari kelima gambar ini kita perhatikan ada gambar berbentuk bulan yang putih dan yang hitam, serta ada garis putus-putus dan lingkaran putih. Kita bisa jadikan salah satunya menjadi acuan. Misalkan kita jadikan garis putus-putus ini ke arah bulatan ini menjadi arah acuannya.
Nah, kalau kita lihat gambar bulan berwarna hitam ini berada di sebelah kiri dari garis acuan. Nah, selanjutnya yang B, bikin garis acuan menuju ke bulatan warna putih ini. Bulan berwarna hitam ini berada di sebelah kiri. Kemudian yang C, kalau kita jadikan ini garis acuan, dia mengarah ke bulatan warna putih ini, maka bulan yang berwarna hitam ini juga berada di sebelah kiri. Nah, yang D, kita bikin garis acuan ke arah bulatan berwarna putih. Ini dari garis acuan, bulan berwarna hitam ini berada di sebelah kanan ya teman-teman. Ini kanan dari garis acuan. Ini kanan, ini kirinya ya teman-teman. Jadi udah kelihatan bedanya. Jadi di antara garis-garis acuan yang sudah kita buat, bulannya berada di sebelah kiri. Sedangkan pada opsi D, bulan hitamnya ini berada di sebelah kanan. Kita pastikan untuk opsi yang terakhir atau opsi E, kalau kita buat garis acuannya, garis putus-putus ini menuju ke bulatan berwarna putih ini. Nah, bulan hitamnya berada di sebelah kiri. Jadi yang paling berbeda itu adalah opsi D, karena yang lainnya dari garis acuan, bulan berwarna hitam ini berada di sebelah kiri, sedangkan pada D berada di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 4, pilihlah gambar yang memiliki pola yang berbeda dengan pola gambar lainnya. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu, ada segitiga hitam. Kita perhatikan hanya pada segitiga yang berwarna hitam, masing-masing pada perseginya memiliki 4 buah. Kalau kita perhatikan, segitiganya ini ada yang searah, kemudian ada yang tidak searah. Nah, kemudian kita lihat lagi pada opsi B-nya. Nah, yang antara ini dengan ini segitiganya searah. Kemudian ini juga berlawanan atau tidak searah. Kemudian yang C ini segitiganya ada yang searah dan ini pasangannya tidak searah. Kemudian yang opsi D ini kalau kita lihat atau kita perhatikan, ini tidak ada yang searah ya teman-teman. Ini berbeda arahnya, ini juga udah kelihatan yang paling beda ya teman-teman. Untuk memastikan lagi, kita lihat pada opsi yang E. Nah, di sini yang segitiga hitam ini dengan ini searah. Yang satu pasangnya lagi tidak searah. Nah, jadi udah kelihatan paling beda itu adalah opsi yang D. Yang pada opsi lain ada segitiga yang searah dan ada yang tidak searah. Sedangkan pada opsi D ini kedua pasang segitiganya tidak searah. Untuk soal nomor 5, pilihlah gambar yang memiliki pola yang berbeda dengan pola gambar lainnya. Pada kelima gambar ini ada gambar bintang, kemudian ada elemen-elemen lain di dalamnya. Untuk memudahkan teman-teman dalam melihat yang berbeda, teman-teman silahkan berikan acuan. Untuk kali ini kita bisa bikin garis acuannya dari bintang ke segitiga. Nah, teman-teman boleh juga memberikan atau membuat garis acuannya dari elemen yang lain. Nah, kali ini kita buat garis acuannya dari arah bintang menuju ke segitiga. Nah, kemudian dari arah acuan ini kita tentukan di sini ada bulatan putih dan bulatan hitam. Dari garis acuan ini kita lihat arahnya atau posisi dari bulatan putih dan hitam ini berada di sebelah kanan dari garis acuan. Kemudian kita lihat pada opsi B. Kita bikin lagi garis acuannya dari bintang ke segitiga. Jadi posisi bulatan hitam dan putih ini berada di sebelah kiri. Nah, kita lihatnya dari sini ya teman-teman. Karena arah panahnya ke segitiga ini. Jadi posisi bulatan hitam dan putih dan hitam ini berada di sebelah kiri. Nah, ini juga udah kelihatan bedanya ya teman-teman. Nah, untuk memastikan
mana yang paling berbeda, kita lihat lagi di opsi yang C. Nah, kita buat lagi garis acuannya dari bintang ke segitiga, maka bulatan hitam dan putih ini, nah ini juga berada di sebelah kiri. Kemudian yang D, dari bintang ke segitiga, kita lihat bulatan yang putih dan hitam ini juga berada di sebelah kiri. Sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian yang opsi E, dari bintang ke segitiga, bulatan hitam dan bulatan putih ini berada di sebelah kirinya dari garis acuan ini. Jadi yang paling beda adalah yang A. Yang lain, bulatan hitam dan bulatan putihnya berada di sebelah kiri, sedangkan yang pada A, bulatan putih dan bulatan hitamnya berada di sebelah kanan dari garis acuan yang sudah kita tentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman kelihatannya seperti rumit, teman-teman bisa menentukan dengan cara membuat garis acuan. Nah, dari situ akan terlihat nanti bedanya ada salah satu yang berbeda dari gambar atau pola yang lain. Selanjutnya nomor 6, soalnya sama dengan sebelumnya, yaitu pilihlah gambar yang memiliki pola yang berbeda dengan pola gambar lainnya. Silakan teman-teman bisa tentukan juga sebagai acuannya ujung jari segitiga, yang ujung ini dengan yang bulatan hitam. Nah, itu searah. Kira-kira mana yang paling beda nih teman-teman? Kalau kita lihat yang opsi B juga, ini bulatan hitam dengan ujung segitiganya sama searahnya. Kemudian yang C, ini ujung segitiganya dengan bulatan hitam ini juga searah. Nah, ini ya teman-teman udah kelihatan. Yang D ini arahnya ke sini. Sedangkan yang ini juga arahnya berbeda ya teman-teman. Jadi ini berlawanan arah dia. Kalau yang E, ujung segitiga dengan bulatan hitam ini searah. Jadi yang paling beda adalah yang D. Karena ini ujung segitiga dengan bulatan hitamnya arahnya berlawanan, sedangkan pada opsi lain arahnya itu searah. Soal nomor 7. Nah, di sini soalnya kita diminta untuk menentukan gambar selanjutnya. Dari gambar sebelumnya ini ke gambar ini itu ada perubahan. Nah, yang polanya bisa kita tentukan untuk menentukan pola yang ditanya ini. Nah, kalau kita lihat dari bulatan awalnya di sini bulat, kemudian dia pindah ke sini, bergeser 2 langkah ya teman-teman. Kemudian dari warnanya putih menjadi warna hitam. Bisa langsung kita tentukan yang ini. Maka selanjutnya dia akan berada di posisi ini, di sini. Kemudian dia berwarna putih. Karena sebelumnya dia hitam, maka selanjutnya adalah putih. Nah, kalau misalnya teman-teman kepepet waktu, nah langsung aja lihat di opsinya, kira-kira dari opsinya mana yang berada di sini. Yang A bukan, yang B juga bukan. Nah, yang C ya teman-teman, yang C ini posisinya pas ini di sini. Yang D salah, yang E salah. Nah, dari sini udah ketahuan mana jawabannya. Nah, tapi teman-teman, karena kita ini latihan, maka kita selesaikan sampai dengan ke-4 elemennya. Sekarang kita lanjut pada segitiga yang warna hitam. Dia bergeser 2 langkah menjadi warna putih dia. Nah, maka dari segitiga ini dia bergeser 2 langkah, berarti harusnya dia di sini. Nah, ini hitam ya teman-teman. Kemudian dari tanda tambah ini warna hitam, dia bergeser 2 langkah searah jarum jam, dia menjadi putih. Maka yang segitiga ini bergeser 2 langkah ke arah dengan jarum jam, maka harusnya dia di sini. Awalnya warna putih, maka dia harusnya di sini warna hitam. Kemudian yang gambar yang ini bergeser 2 langkah searah jarum jam, maka dia akan berada tepat di sini. Nah, kalau kita lihat itu
persis sama dengan opsi yang C. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 8. Tentukan gambar selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat perubahannya, yang kotak hitam ini dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, dia bergerak satu langkah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini di sini kemudian bergerak lagi ke sini. Kemudian bergerak lagi berlawanan arah jarum jam. Jadi kita dapat menentukan pola selanjutnya. Yang awalnya dia di sini, maka bergerak satu langkah, berarti harusnya kotak hitamnya berada di sini. Kemudian untuk garis ini, dia awalnya di sini, kemudian menjadi di sini. Kalau seandainya kita hitung pergerakannya 1, 2, 3, maka dia di sini akan bergerak atau berpindah ke 3, 1, 2, 3 titik acuan. Kemudian dia bergerak lagi, awalnya di sini, garisnya menjadi 1, 2, 3 di sini. Kemudian dari awalnya di sini pada gambar nomor 4 dia akan bergerak 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, ini dia ya, teman-teman. Kemudian maka untuk gambar selanjutnya kita bisa tentukan dengan 3 kali pergeseran. 1, 2, 3. Kotak hitamnya berada di sini dan yang garisnya berada di sini. Nah, manakah yang paling tepat, teman-teman? Nah, itu ya pada opsi A ya, yang garis hitamnya bergerak berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang garisnya ini searah dengan jarum jam. Selanjutnya soal nomor 9. Tentukan gambar selanjutnya. Kita lihat antara gambar 1 dan gambar 2 ini seperti cerminan ya, teman-teman. Kotak hitamnya ini di sini, sedangkan yang untuk gambar kedua dia di sini. Nah, ini cerminan ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini, untuk jawabannya kalau kita cerminkan, maka harusnya yang kotak yang putih ini kita buat dulu segi 6-nya. Kemudian yang kotak putih berada di sini. Kemudian yang hitam berada di sini. Kemudian untuk yang titik kotak kecil hitam ini, maka dia berada di sini ya, teman-teman. Kalau dicerminkan, ini udah langsung dapat kita lihat jawabannya. Ini ada pada opsi yang ini ya, teman-teman ya. Yang hitamnya berada di sini, yang putihnya di sini, kemudian yang kotak kecil hitamnya di sini. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10, tentukan gambar selanjutnya. Nah, ini ada 4 buah lingkaran. Kemudian, nah kalau kita lihat, teman-teman, bulatannya ini, nah ini ada yang bergeser ya, teman-teman. Dari sini menjadi ini, maka dia bergeser berlawanan arah jarum jam. Berarti yang ini bergeser juga berlawanan arah jarum jam, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian yang di sebelahnya, bulatan yang ini ke sini, ini searah dengan jarum jam ya, teman-teman, pergerakannya. Kemudian yang ini ke sini, ini searah dengan jarum jam perputarannya. Nah, kalau kita lihat langsung di opsinya, seperti ini ya, teman-teman. Dia seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi bulatan yang selanjutnya, dia itu bergeser ke sini. Ini searah dengan perputarannya searah dengan jarum jam. Nah, dari sini ke sini, nah dari awalnya hitamnya di atas sini menghadap ke atas, ini menghadap ke sini ya, teman-teman. Perputarannya searah dengan jarum jam. Maka selanjutnya bulatannya arah hitamnya ke bawah ya, teman-teman, searah dengan jarum jam.
kalau kita lihat ini dia seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya bulatan ini, nah dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian selanjutnya dia arahnya ke atas, bergeser berlawanan arah jarum jam. Berarti harusnya dia ke sini arahnya ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Berarti arah yang di dalamnya ini seperti ini. Teman-teman perhatikan jangan sampai menjawab yang A, karena ini jebakan ya teman-teman. Kenapa jawabannya bukan A? Karena kita kembali lagi ke frame yang di luarnya ini. Awalnya ini kotak, menjadi ini bulatan, ujung sudutnya nggak ada ya teman-teman ya, bulatan persegi cuman bulatan ujungnya nggak ada. Kemudian yang ini kembali lagi polanya, ini ada sudutnya. Berarti yang selanjutnya harusnya seperti ini ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya teman-teman. Nah, ini bulatan dalamnya sama dengan A, yang A, tapi frame luarnya ini, framenya ini tidak ada sudutnya. Nah, jangan sampai kena jebakan ya teman-teman ya. Kira-kira di sini memang membutuhkan ketelitian. Baiklah, cukup sekian pembahasan soal mengenai figural kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman lebih mudah mengetahui video terbaru selanjutnya. Semangat terus buat teman-teman. Semoga sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.